Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Welcome to our class. Today we would like to study about report text. For detailed information, let's check it out. Well student, in this chapter we will discuss about KD 3.9, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi, report, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. And then the learning purpose atau tujuan pembelajarannya. In this chapter, the students or you all will be able to, kalian diharapkan dapat yang pertama understand generic structure of report text, memahami struktur teks report, and then the second arrange report text, menyusun teks report secara sederhana. The next, what is report text? Apa itu report text? Apa itu text report? Report text is a text which presents information about something as a result of systematic observation and analysis. Jadi teks report yaitu teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis secara sistematis. Jadi teks report itu seperti berupa laporan. Jadi teks yang menyajikan tentang informasi atau laporan tentang segala sesuatu sebagai hasil dari sebuah observasi dan analisis. Selanjutnya, topik atau tema apa saja yang bisa kita jadikan sebagai teks report? Yang pertama adalah animal atau hewan. And then the second is natural phenomena atau fenomena alam. Kemudian yang ketiga adalah today's world phenomena atau peristiwa yang terjadi di dunia pada saat ini. The purpose of report text atau tujuan dari teks report secara umum. Yang pertama, the first is to describe something. Animal, plant, nature in general. Jadi teks report itu tujuannya yang pertama adalah untuk menggambarkan, untuk menjelaskan segala sesuatu, misalnya hewan, tumbuhan, atau alam secara umum. And then the second, to report factual information about a subject. Jadi untuk melaporkan, untuk menjelaskan tentang informasi nyata tentang sebuah subjek. Subjeknya tadi bisa berupa hewan, tanaman, atau alam. Selanjutnya, generic structure of report text atau bagian-bagian dari text report. Yang pertama disebut general classification. It is static classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi untuk yang pertama, general classification itu berisi tentang pengantar kelompok spesies atau bisa berupa benda, hewan, tempat umum, tumbuhan, atau apapun yang akan dibahas dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua disebut sebagai description. That is, tell what the phenomenon under discussion in terms of part quality, habit, or behavior. Jadi di sini berisi tentang gambaran atau menggambarkan hal yang akan dibahas secara rinci, baik itu bagiannya, kebiasaannya, sifatnya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Okay, the next is language feature of report text atau ciri kebahasaan dari teks report. The first is use general nouns, menggunakan kata benda, baik itu hidup atau mati yang bersifat umum. Cara membandingkannya, misalnya
antara rabbits dengan my rabbit. Rabbits ini bersifat umum, sedangkan my rabbit itu bersifat khusus. Karena rabbits itu umum, maka dia ada tambahan s di belakang menandakan dia bentuknya jamak, plural atau lebih dari satu. And then the second is using relating verb. Jadi di dalam grammar disebut dengan linking verbs. Contoh misalnya seem, look, taste, dan lain sebagainya. And then the third, use simple present tense. Jadi menggunakan penanda waktu simple present. Contoh misalnya often, usually, always, etc. And then the fourth, use technical terms. Menggunakan istilah-istilah khusus yang mencakup text report tersebut. Misalnya tentang COVID-19, spread, penyebarannya, virus, infection, etc. Okay, student, the next is the example of report text. Berikutnya, ini adalah contoh report text. Judulnya adalah ants atau semut. Jadi, di sini judulnya itu menandakan semut pada umumnya. Jadi di sini bentuknya jamak atau plural, sehingga kita membutuhkan tambahan s di belakang kata benda. Kemudian general classification-nya untuk gambaran atau pengantar dalam teksnya disebut sebagai ants are a type of insect with the family Formicidae. Ya, dan seterusnya. Kemudian untuk description-nya itu menjelaskan semut secara spesifik atau secara khusus. Bagaimana kebiasaannya, bagaimana bentuknya, ciri-ciri khususnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah arti atau terjemah dari text report tadi. Judulnya yaitu semut. Kemudian general classification-nya itu menjelaskan bahwa semut adalah jenis serangga. Kemudian untuk description-nya itu menjelaskan tentang ciri-ciri semut yang lebih spesifik. Selanjutnya, anak-anakku di rumah, untuk mengukur sejauh mana kalian dapat menyerap materi yang saya ajarkan, maka silahkan nanti kerjakan LKS-mu halaman 23 sampai dengan 25, task 1, 2, and 3. Kerjakan di selembar kertas, langsung jawabannya saja, kemudian dikumpulkan besok ketika sudah ada pemberitahuan untuk mengumpulkan tugas. Kemudian untuk teksnya, karena di situ ada text report, maka silakan nanti diklasifikasikan mana yang termasuk general classification dan mana yang masuk description. Well, students, I think it's enough for today. Keep spirit to study at home. Don't forget to always wear your mask, keep your healthy, and keep your distance. See you on the next lesson. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.